Gametogenesis atau pembentukan sel kelamin pada manusia. Yang pertama itu ada oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Kalau yang spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di dalam tubulus seminiferus, dalam testis ya. Nah, baik oogenesis dan spermatogenesis akan mengalami pembelahan mitosis, yaitu oogonium 2N atau diploid dan spermatogonium 2N atau diploid akan menghasilkan oosit primer 2N dan spermatosit primer atau 2N ya. Baik oosit primer dan spermatosit primer itu akan menjadi pembelahan meiosis 1 ya, akan menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Kemudian yang spermatogenesisnya akan menghasilkan spermatosit sekunder atau N, itu haploid. Kemudian akan mengalami meiosis 2. Meiosis 2 ini akan menghasilkan ootit yang sifatnya N dan polosit yang terdegeneratif, nanti akan polositnya itu mati ya. Kemudian yang spermatogenesisnya itu akan menghasilkan 4 spermatid yang sifatnya haploid. Kemudian proses akhirnya dari oogenesis ini akan menghasilkan satu sel ovum atau N, dan spermatogenesisnya akan menghasilkan 4 sel sperma atau haploid ya. Nah, baik, dari di sini spermatogenesis dan oogenesis ada perbedaan. Yang spermatogenesis ini terjadi di testis, kemudian oogenesis ini terjadi di ovarium. Kalau spermatogenesis ini terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas ya. Kalau yang oogenesis ini memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas. Kemudian kalau yang spermatogenesis ini menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid. Kalau yang oogenesis ini menghasilkan 1 sel ovum haploid dan 3 badan polar yang terdegeneratif atau mati. Kemudian yang spermatogenesis ini menghasilkan jutaan sperma, sedangkan oogenesis ini menghasilkan 1 ovum per bulannya. Kalau spermatogenesis ini dimulai dari masa pubertas sampai selama hidup. Kalau yang oogenesis ini dimulai sejak masa pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause.